Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 899 menembus. Serangan kapak perang hitam yang menakjubkan itu bisa dikatakan menghabiskan seluruh tenaga Dimas Wu. Untung saja, serangan ini juga mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki, sehingga tubuh Raja Mayat menjadi terluka. Tubuh Raja Mayat yang begitu kekar tiba-tiba muncul luka yang sangat besar karena kapak perang itu. Luka itu miring ke bawah dari bahunya hingga berlanjut pada paha besarnya. Luka itu sangatlah panjang dan dalam, cairan hijau pun mengalir keluar dari luka. Tulang putih pun juga dapat terlihat, sehingga tampak cukup mengerikan. Kemudian, hanya terdengar suara di mana Raja Mayat jatuh ke bawah tanah, menjadi lemas dan tidak semangat. Sedangkan Dimas Wu juga seketika jatuh langsung dari awan. Asap hitam di sekujur tubuhnya menghilang, cahaya hitam pun juga ikut mati, sisik naga pada kulitnya juga pelan-pelan menghilang. Tulang di dalam tubuhnya juga ikut mengecil dan ukuran tubuhnya memulih kembali, serta kembali menjadi orang. Hanya saja ia menghabiskan terlalu banyak dan seluruh tenaga pada tubuhnya pun terpakai habis, bahkan ia sendiri tidak dapat berdiri dengan seimbang. Nafasnya menjadi lemah, tubuhnya menjadi lemas, bagai lumpur dan terjatuh langsung di tanah. Pertarungan kali ini berakhir dengan kedua pihak yang terluka. Tapi kalau dikatakan secara tegas, Raja Mayat itu dikalahkan Dimas Wu. La adalah pihak kalah yang sesungguhnya. La tidak hanya terluka secara jasmani, bahkan hatinya juga ikut terluka. La oagal orang mau, Uerolin al-lantal, tanpa bergerak dan diam tak berkata. Beberapa saat kemudian, Raja Mayat baru mengeluarkan suara tarik nafas yang dalam. Pandangannya pelan-pelan teralihkan, sambil memandang Dimas Wu yang terbaring di tanah, membuka mulut dengan datar. Sebenarnya siapakah kamu itu? Sebelumnya Raja Mayat merasa penasaran terhadap roh jahat kuno asli pada tubuh Dimas Wu. Sekarang Raja Mayat pun semakin penasaran terhadap identitas Dimas Wu. La merasa Dimas Wu ini tidak terlihat mudah seperti tampangnya. Orang yang begitu muda, bagaimana mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apalagi roh jahat kuno yang Dimas Wu miliki itu sangat kuat dan misterius. Sebagai raksasa mayat untuk puluh ribuan tahun, Raja Mayat telah mengalami banyak hal, tapi ia masih tidak melihat jelas roh jahat yang misterius ini, bahkan juga merasa sedikit takut kepadanya. Mendengar ucapan Raja Mayat, Dimas Wu hanya membalasnya dengan malas. Aku tidak ingin menjawab. Sebenarnya, Dimas Wu sendiri juga tidak jelas dari mana asal roh jahat ini. Otaknya terisi dengan beberapa ingatan, tapi hingga sekarang ia masih tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan semua ini. La tahu jawabannya ada di Gunung Tianling. La pun terus melewati berbagai tahap tanpa rasa takut, hanya demi merapikan ingatannya yang kacau dan mencari tahu masa lalu yang tersembunyi, serta asal dendam yang terdapat di dalam sumsum tulangnya. Raja Mayat tiba-tiba merasa kesal karena tidak mendapat informasi dari mulut Dimas Wu. Awalnya ia mengira dirinya bisa mengelesap darah Dimas Wu dengan mudah, agar ia berubah menjadi raksasa mayat yang menaatinya. Tapi masalah ini terus mengalami halangan, dirinya pun bisa-bisanya berkali-kali dirugikan di tangan musuhnya. Hal ini membuat Raja Mayat sangat kesal. Raja Mayat mengejapkan matanya pelan, menggerakkan bibir dan mengeluarkan suara erangan pelan. Sepertinya aku harus mengeluarkan jurus yang lebih kuat. Selesai berkata, seluruh racun mayat pada tubuh Raja Mayat pun langsung menyembur keluar. Racun mayat pun memasuki ruang kosong dan terkumpul ke titik puncak tertinggi. Tubuh Raja Mayat yang terluka itu telah sepenuhnya dibaluti racun mayat. Lukanya yang panjang itu juga ditutupi dengan racun mayat itu. Di bawah racun mayat itu, luka yang mengerikan itu pun memulih dengan sangat cepat. Saat luka itu terpulihkan, Raja Mayat pun langsung berdiri dari lantai.
Pandangannya pun mendarat pada Dimas Wu yang terbaring lemas di tanah. Kemudian tubuhnya dengan lincah muncul di hadapan Dimas Wu. Tanpa menunggu Dimas Wu bereaksi, Raja Mayat pun langsung menepuk kasar kepada Dimas Wu. La tidak memberi kesempatan hidup untuk Dimas Wu. Serangan ini terkumpul dengan kekuatan penuh dan racun mayat tak terbatas yang terkandung di dalam. Daripada jurus roar yang dikeluarkan sebelumnya, jurusnya ini juga lebih susah dihindar. Tubuh Dimas Wu terlalu lemah. La tidak memiliki luka yang sangat jelas, hanya saja energi sejatinya banyak terpakai, sehingga ia cukup lemah. Maupun Lao Aru saja Lerolin Aan istirahat sesaat, tapi kondisinya juga tidak sepenuhnya memulih. Berhadapan dengan jurus Raja Mayat yang mematikan ini, Dimas Wu sama sekali tidak ada tenaga untuk melawan. Tapi pada masa krisis seperti ini, ia pun terpancing lagi karena keinginannya untuk hidup. La pun tiba-tiba menggunakan tenaga dan bergelinding cepat ke samping, buru-buru menghindari jurus Raja Mayat yang kuat itu. Tapi ia bahkan belum keburu untuk menghela nafas, lalu terdengar suara erangan Raja Mayat bagai petir. Panah pemusnah jiwa. Ucapannya belum selesai dikatakan, tangan Raja Mayat tiba-tiba terayun pelan, kemudian panah tajam bercahaya perak yang berkilau pun muncul di atas tangan Raja Mayat. Selanjutnya, Raja Mayat langsung mengayunkan tangan, seketika panah tajam perak itu bagai kilat cahaya perak yang langsung ke Dimas Wu yang tadi menghindar. Panah pemusnah jiwa ini baru merupakan jurus terakhir Raja Mayat yang sesungguhnya. Sebelum mati, Raja Mayat telah hidup untuk sekian tahun. Setelah mati, ia pun berubah menjadi raksasa mayat, lalu melewati puluh ribuan tahun. Apa yang ia ketahui itu sangatlah luas, orang biasa pun tidak dapat mencapalnya. Panah pemusnah jiwa ini adalah senjata kaisar yang diperoleh Raja Mayat sebelum mati dan menemaninya untuk waktu yang sangat lama. Hingga ia mati, panah pemusnah jiwa ini juga ikut dimakamkan bersamanya. Raja Mayat sangat sayang terhadap panah pemusnah jiwa. Ini merupakan senjata hebat yang sangat jarang ditemukan. Saat ia baru saja muncul, orang-orang pun menggila karenanya dan saling merebut. Pemusnah jiwa itu menunjuk untuk memusnahkan jiwa manusia. Entah siapapun itu, jika terserang oleh panah pemusnah jiwa, maka jiwa orang itu akan hancur dan tidak dapat terlahir kembali selamanya. Kekuatan Dimas Wu telah membuat Raja Mayat merasa sangat terancam, jadi ia pun mengeluarkan panah pemusnah jiwanya yang terhebat, hanya demi untuk membunuh Dimas Wu dalam sekali serangan. Meskipun Dimas Wu tidak mengetahui panah pemusnah jiwa, tapi saat ini panah itu sedang melayang ke arahnya, sehingga ia mengetahui bahwa krisis ini sungguh ada. Kekuatan panah itu sangat kuat. Aura yang berbahaya terus mendatang ke Dimas Wu. Dimas Wu hanya merasa bahwa dewa kematian terus mendekatinya. Rasa ini sungguh mengerikan. Sekujur tubuh Dimas Wu untuk berwaspada pun terpancing semua. La tidak ada banyak waktu untuk berpikir, hanya bisa menggunakan instingnya untuk mengeluarkan roh jahat yang terkuat dalam sekejap waktu. Roh jahat pun menyembur keluar dari tubuh dan membaluti tubuh Dimas Wu. Kulit Dimas Wu pun terjadi perubahan besar dalam waktu singkat ini. Sisik naga terus bertumpuk tumbuh di atas kulitnya. Di atas sisik naga terdapat jejak noda, memancarkan cahaya gelap, mengeluarkan aura yang mematikan. Tulangnya juga sekali iagi menjadi besar, ukuran tubuhnya pun ikut berubah. Wajahnya sepenuhnya tertutupi, ia sekali iagi berubah menjadi naga hitam iblis. Kekuatan naganya terpencar, roh jahat meledak, naga hitam iblis pun menunjukkan kondisi yang terkuat. Hus. Pada saat ini, panah pemusnah jiwa ini sudah menembus ruang kosong, merobek segala hal dan menyerang ke arahnya. Dimas Wu menggerakkan tubuh naganya, mengulur cakar naga besar dan langsung menangkap panah pemusnah jiwa itu. Sekali cakar itu keluar, roh jahat pun berpencar keluar. Kekuatan naga itu pun membawa maksud untuk memusnahkan, membawa berbagai kekuatan, termasuk energi sejati yang bergejolak, menyembur keluar bersama untuk menyambut serangan. Dor.
Serangan yang dikeluarkan cakar Dimas Wu seketika pun bertemu dengan panah pemusnah jiwa, menimbulkan suara ledakan yang kencang. Di tengah suara kencang itu hanya menemukan serangan Dimas Wu yang dikeluarkan dengan sekuat mungkin, bisa-bisanya terkalahkan dan langsung menghilang di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Set. Panah pemusnah jiwa itu seperti sedang mematahkan bambu dan lanjut maju ke depan, langsung menyerang cakar naga yang diulurkan Dimas Wu. Kemudian hanya terdengar suara yang menembus tubuh. Panah pemusnah jiwa yang tajam itu hampir tidak mengalami penentangan yang sangat besar dan langsung menusuk cakar naga Dimas Wu, serta menembus keluar dari cakar dan menembak masuk ke atas tubuh naga hitam iblis besar yang diubah oleh Dimas Wu. Seekor naga hitam iblis pun ditembus oleh panah pemusnah jiwa. Juga bisa dikatakan bahwa tubuh Dimas Wu ditembus oleh panah itu. Rawar. Suara erangan naga yang menyedihkan itu mengguncang ruang kosong dan menggema di langit. Naga hitam iblis yang ada daging dan darah itu pun meledak begitu saja. Bahkan jiwa Dimas Wu juga ikut tertembus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.